Pada masa silam, di tanah Parahyangan yang hijau dan dijaga kabut pegunungan, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Pajajaran. Negeri itu makmur, rakyatnya hidup tenteram, dan segala penjuru memuja nama rajanya Prabu Siliwangi, raja bijak yang disegani manusia maupun makhluk halus. Sang Prabu dikenal sebagai raja yang adil dan teguh, memegang janji kepada leluhur dan bumi Sunda. Ia tak hanya memerintah dengan kekuasaan, melainkan dengan rasa dan keseimbangan alam. Hutan, sungai, batu, dan angin adalah sahabatnya. Di matanya, segala sesuatu memiliki jiwa, namun perubahan zaman tak bisa ditolak. Dari tanah pesisir utara, angin baru bertiup membawa ajaran Islam yang disebarkan para wali. Di antara mereka yang mendengarkan seruan itu, ada seorang pangeran muda, putra sang Prabu sendiri, Raden Kian Santang. Sejak muda, Kian Santang dikenal gagah dan berani. Ia gemar mengembara, mencari makna di balik setiap pertempuran. Dalam pengembaraan itulah, takdir membawanya ke Cirebon, tempat para wali menuntun manusia menuju cahaya kebenaran. Di sana, ia berguru kepada Syekh Datuk Kahfi, yang menanamkan dalam hatinya ajaran tentang ketuhanan yang esa. Selama bertahun-tahun, Kian Santang mempelajari ilmu syariat dan hakikat. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia temukan dalam perang dan kekuasaan. Lalu datanglah saat ketika ia merasa harus kembali ke tanah kelahirannya, bukan sebagai pangeran perang, melainkan sebagai pembawa kabar tentang ketuhanan yang esa. Selama bertahun-tahun, Kian Santang mempelajari ilmu syariat dan hakikat. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia temukan dalam perang dan kekuasaan. Lalu datanglah saat ketika ia merasa harus kembali ke tanah kelahirannya, bukan sebagai pangeran perang, melainkan sebagai pembawa kabar tentang keesaan Tuhan. Dengan langkah tenang, ia menghadap ayahandanya di istana Pajajaran. Udara sore itu lembut, burung-burung menyingkir dari halaman, seolah tahu akan percakapan besar yang akan terjadi. "Ayahanda," ucap Kian Santang, menunduk hormat. "Aku datang membawa jalan kebenaran, jalan para nabi yang mengajarkan satu Tuhan yang tak berwujud namun hidup dalam setiap nafas alam. Marilah kita berserah diri kepadanya." Prabu Siliwangi menatap putranya dalam diam. Mata sang raja bagai lautan dalam yang menampung waktu dan rahasia bumi. Lalu ia tersenyum tipis. "Anakku Kian Santang," katanya lembut. "Aku menghargai keyakinanmu. Tapi aku telah bersatu dengan jagat, dengan Lewuwung, Cai, Jong Angin. Aku tak bisa melepaskan ikatan dengan roh tanah ini. Aku bukan menolak kebenaranmu, hanya aku telah berada di jalan yang berbeda." Kian Santang menunduk. Hatinya diguncang antara kasih dan keyakinan. Ia tak sanggup membantah ayahnya, tetapi air matanya menetes, karena tahu jalan mereka kini telah berpisah. Beberapa hari kemudian, Sang Prabu mengumpulkan para pengikut setia di antaranya Ki Tapa Endai, Nyi Ratnajaya, dan prajurit tua Rangga Gading. Ia berkata bahwa waktunya menjaga keseimbangan dunia sudah hampir tiba. "Aku akan pergi ke tempat di mana alam dan roh bertemu. Jangan ada yang mencari bila aku tak kembali." Dengan pakaian biru ornamen emas dan tombak pusaka niskala, Sang Prabu berjalan meninggalkan istana. Di langit, awan bergerak lambat seolah memberi hormat. Perjalanan itu menembus lembah, hutan, dan sungai, hingga akhirnya tiba di pesisir selatan di tepi samudra yang luas Leuweung Sancang. Hutan itu tak seperti hutan biasa. Udara di sana selalu dingin meski matahari menyala. Kabut putih menggantung di antara pepohonan besar. Suara ombak menggaung seperti kidung dari masa purba. Penduduk setempat menyebutnya tanah keramat, tempat di mana batas dunia manusia dan dunia gaib menjadi tipis. Disinilah Prabu Siliwangi berhenti. Ia menatap laut biru gelap di hadapannya, lalu menutup mata. Sunda harus dijaga, bukan dengan senjata, tapi dengan keseimbangan. Bisiknya, "Bila zaman berubah, biarlah aku menjadi penjaga tak kasat mata." Beberapa hari kemudian, kabar lenyapnya Prabu Siliwangi sampai ke telinga Kian Santang. Ia segera berangkat ke selatan, menembus hutan-hutan dan rawa-rawa. Setiap langkahnya diiringi doa, setiap nafasnya diliputi kerinduan. Namun Leuweung Sancang bukanlah tempat bagi manusia biasa. Begitu ia memasuki batasnya, angin berputar seperti membawa bisikan dari masa lalu. Ia melihat bayangan putih di antara pepohonan, mendengar gemuruh halus seperti langkah prajurit yang tak tampak. "Ayahanda, di mana engkau?" seru Kian Santang.
hanya Gema yang menjawab. Lalu dari kejauhan terdengar suara lembut, seolah keluar dari pepohonan, dari air, dari udara itu sendiri. Kian Santang, Urang Geus, jadi bagian ti alam, jaga rahayat Sunda kalayan iman. Kian Santang, aku telah menjadi bagian dari alam. Jagalah rakyat Sunda dengan iman. Kian Santang berlutut. Ia tahu ayahandanya telah benar-benar tilem, menyatu dengan alam gaib. Ia menangis, bukan karena kehilangan, melainkan karena mengerti. Keagungan sejati bukan pada kekuasaan, melainkan pada penyerahan kepada takdir dan keseimbangan semesta. Sejak hari itu, tak ada seorang pun yang melihat Prabu Siliwangi lagi. Tetapi, penduduk di sekitar Lewoyung Sancang sering melaporkan hal aneh. Kadang mereka melihat macan putih besar melintas di antara pepohonan, matanya bercahaya biru lembut, tak menyerang, hanya menatap seolah menjaga. Para tetua berkata, itulah penjelmaan Sang Prabu, yang kini menjadi Raja Lewong, penjaga tanah Sunda dari gangguan manusia serakah dan makhluk jahat. Hutan itu pun dijaga dan dihormati. Orang-orang datang dengan hati bersih, membawa bunga dan air, menyebut nama Sang Prabu dengan lirih. Mereka tak berani berbuat lancang, sebab konon siapa yang merusak kesucian Sancang akan tersesat dan tak kembali. Sancang nu caneo kewuman, Lewiung anu ngajaga rasa. Sancang yang sunyi namun penuh cahaya, hutan yang menjaga rahasia. Raden Kian Santang kemudian kembali ke Cirebon, melanjutkan tugasnya menyebarkan Islam dengan kasih dan kebijaksanaan. Ia tak pernah melupakan pesan ayahnya. Dalam setiap dakwah, ia selalu menanamkan rasa hormat pada alam dan leluhur, karena baginya iman dan kearifan tanah Sunda adalah dua cahaya yang bisa berjalan berdampingan. Di antara masyarakat Sunda, kisah hilangnya Prabu Siliwangi bukan dianggap kematian, melainkan peralihan dari wujud manusia ke wujud penjaga abadi. Hingga kini, bila angin bertiup lembut dari selatan dan ombak Sancang berdebum 3 kali, orang tua berbisik pelan, "Eta tandana, Sang Prabu ngider ngajaga rahayatna." Itulah tandanya, Sang Prabu sedang berkeliling menjaga rakyatnya. Dan begitulah legenda itu hidup hingga kini menjadi bagian dari napas bumi Sunda, menegaskan bahwa keagungan sejati tak pernah lenyap. Ia hanya berganti rupa, menyatu dalam hening hutan, gemuruh ombak, dan hati setiap anak manusia yang menjaga tanah kelahirannya dengan cinta dan iman. Sancang nu cano guweuman, tempat Prabu Siliwangi tilem jadi cahaya alam.